dari kelompok 3 12 IPS 1 akan membahas mengenai materi konsumerisme. Mari simak video berikut ini. Masyarakat semakin konsumtif. Nah, Indonesia sendiri rupanya memiliki sejumlah masyarakat yang hidup dengan gaya yang cukup konsumtif. Itu tentu bereaksi. Tapi kalau sampai mendengar dokumen yang lebih luas, salah satunya adalah yang mendulang sukses, ini adalah flash sale. Kata konsumerisme. Konsumerisme adalah kata yang sangat familiar di tengah-tengah masyarakat, apalagi di kota-kota metropolitan seperti Jakarta. Kanan kiri terdapat banyak papan iklan, baik itu berupa poster maupun LED yang sangat terang. Tujuan dari papan iklan ini ada agar tangan ini masuk ke kantong, mengeluarkan dompet, mengeluarkan uang, serta menggesekkan kartu kredit. Meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap perubahan atau inovasi baru, seperti produk baru, pengalaman baru, serta citra baru menyebabkan timbulnya konsumerisme. Apa sih konsumerisme itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumerisme adalah paham atau gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah menjadi tolak ukur kebahagiaan, kesenangan, dan lain sebagainya, atau gaya hidup yang tidak hemat. Sedangkan menurut Sigmund, konsumerisme adalah situasi di mana orang-orang membeli berbagai barang hanya karena kesenangan membelinya, bukan karena membutuhkan barang tersebut. Kemudian menurut Colin Campbell, konsumerisme adalah situasi sosial yang terjadi saat konsumsi menjadi pusat perhatian banyak orang atau bahkan menjadi tujuan hidup. Dari beberapa definisi para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konsumerisme adalah ideologi atau paham yang dapat merubah individu, kelompok, atau komunitas dalam menjalankan proses konsumsi secara berlebihan yang hanya melihat nilai barang dengan nilai simbolnya, bukan nilai gunanya. Terdapat 5 ciri-ciri dari konsumerisme. Yang pertama, adanya keinginan diri dari konsumen untuk tampil berbeda dan tidak ingin disamakan dengan orang lain. Yang kedua, terdapat berbagai usaha untuk memiliki barang-barang yang tidak banyak dijual di pasaran atau dengan kata lain limited edition. Yang ketiga, munculnya rasa bangga saat mengenakan atau mempunyai barang-barang tersebut dan cenderung ingin dipamerkan kepada halayak umum. Yang keempat, kecenderungan memiliki rasa ingin meniru gaya hidup seseorang yang dianggapnya sebagai pedoman hidupnya. Dan yang terakhir, yaitu mempunyai kecenderungan ingin tampil menarik di depan umum dan menjadi pusat perhatian dari orang-orang. Faktor terjadinya konsumerisme terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri konsumen, yaitu satu, inovasi dan motivasi yang dibentuk di dalam diri konsumen. Yang kedua, pemahaman yang dipikirkan oleh konsumen. Yang ketiga, keyakinan yang telah dipercaya. Yang keempat, kontrol diri dan hasrat atau pengendalian diri konsumen. Dan yang kelima adalah pandangan hidup dan tolak ukur dalam menentukan kehidupannya. Selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Adapun faktor-faktor eksternal dalam konsumerisme adalah sugesti yang didapatkan dari keluarga, teman, dan orang-orang yang terdekat. Yang kedua, keadaan masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, kondisi sosial yang sedang terjadi atau dengan kata lain lagi tren. Yang keempat, tindakan stimulus dari marketing untuk menciptakan situasi yang menguntungkan. Dan yang kelima adalah tekanan dari luar yang mengharuskan untuk mengonsumsi secara berlebihan. Proses pokok konsumerisme terbagi menjadi dua, yaitu komoditisasi dan dekomoditisasi. Komoditisasi yaitu berbagai tempat perbelanjaan, merupakan pusat untuk memperlihatkan atau mensosialisasikan bagaimana aktivitas konsumsi yang dilakukan berbagai macam konsumen.
Hal tersebut karena terdapat produk display yang memiliki makna ganda, yaitu bukan hanya untuk dijual, melainkan demi mengenalkan bagaimana gaya hidup konsumen lain dalam mengkonsumsi hasil-hasil produksi. Di sisi lain, hal ini juga dapat memicu bagaimana timbulnya kesenangan, persaingan, dan pola pandangan yang berubah dan akan direspon oleh konsumen. Komoditisasi adalah di dalam aktivitas mengkonsumsi terdapat makna yang lain, di mana tidak hanya sebatas untuk menggunakan atau menghabiskan barang-barang hasil produksi, melainkan terdapat makna lain yang memicu konsumen untuk berimajinasi dan timbul fantasi dalam dirinya. Objek konsumerisme terbagi menjadi 3, yaitu pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa, yang kedua tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa, yang ketiga pergerakan taktis pasar dalam menjaring konsumsi. Dari konsumerisme, yang pertama membuka lapangan kerja. Lapangan pekerjaan pada zaman ini sangatlah susah ditemukan di Indonesia dan termasuk dalam karakteristik negara berkembang. Percaya ataupun tidak, sikap dalam konsumtif masyarakat akan menjadi inspirasi dalam membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Hal tersebut diungkapkan lantaran dengan melakukan produksi barang dalam jumlah besar akan mengurangi jenis pengangguran. Misalnya saja beberapa ide inovatif dalam hal ini ialah adanya sikap bermalas-malasan yang banyak dijumpai. Yang kedua yaitu mengurangi dampak pengangguran. Koridor dalam terciptanya konsumsi dalam masyarakat, kehidupan masyarakat secara sekilas bisa menjadi pengurangan dalam dampak pengangguran. Hal ini disebabkan lantaran banyak produk yang tercipta dalam proses ini, meskipun haruslah diakui bahwa konsekuensinya sangatlah kecil. Ketiga, meningkatkan motivasi. Proses dalam meningkatkan motivasi konsumen dalam masyarakat konsumtif ialah untuk menambah jumlah penghasilan yang dimilikannya. Dengan demikian, secara kasat mata, keinginan untuk membeli barang-barang yang diperlukan meskipun kategori tersier akan mudah didapatkan. Adapun dampak negatif dari konsumerisme, yang pertama, konsumerisme menjadi budaya dalam masyarakat. Kebudayaan seperti konsumtif ini lambat laun akan menjadi pengaruh dalam kehidupan. Misalnya saja, budaya untuk gengsi jauh lebih besar daripada mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Padahal akibat dari gengsi atau gaya terlalu tinggi akan mengakibatkan kehidupan yang tidak terlepas dari unsur pandangan kepada orang lain. 2. Uang tidak lagi memiliki arti. Akibat lainnya dalam konsumtif ini ialah nilai uang tidak memiliki makna sekalipun, lantaran yang hadir dalam pikirannya sebatas bagaimana menghabiskan uang tanpa lagi memberikan jaminan untuk hari esok atau masa tua yang lebih baik. 3. Menimbulkan keresahan. Sikap masyarakat yang konsumtif akan mengakibatkan pada kekerasan antara kehidupan dalam bentuk kelompok sosial. Kondisi seperti ini akan menjadi lantaran banyak beranggapan bahwa kebahagiaan tidak dalam pengertian masyarakat. Konsumerisme, perayaan hari-hari besar seperti Lebaran. Namun tanpa disadari, setiap akan menghadap hari Lebaran tersebut, mayoritas individu atau konsumen akan membeli barang-barang di luar kebutuhannya atau kebiasaannya demi terlihat menarik di hari itu, seperti pakaian, make up, atau barang-barang perlengkapan lainnya. Bahkan setiap hari Lebaran tersebut, individu atau konsumen akan mengenakan pakaian dan barang yang berbeda setiap tahunnya. Padahal mengenakan pakaian dan barang yang berbeda setiap tahunnya, padahal pakaian dan barang tahun lalu yang dibeli terbilang masih dapat digunakan. Tips untuk mengatasi konsumerisme. Yang pertama, belajar cara bagaimana mengatur keuangan pribadi, mulai dari pemasukan hingga pengeluaran. Yang kedua, mulai melakukan kebiasaan menyisihkan dana atau uang penghasilan untuk ditabung. Yang ketiga, menetapkan prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Dan yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri agar tidak mudah terseret dalam gaya hidup orang lain. Yang kelima, mencermati dan mempertimbangkan kegunaan dan manfaat yang didapat setiap barang atau produk yang akan dibeli. Sekian pemaparan materi mengenai konsumerisme dari kelompok kami. Salam sosiologi.